Saya berharap terkait dengan kedatangan orang asing ke dalam lingkungan Bapak Ibu semua tetap dicatat, diawasi dan dilakukan pada bentuk aktivitas. Dalam sebuah teori kriminologi itu ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Ada namanya kriminologi sosial. Kejahatan itu disebabkan karena dua hal. Ada namanya teori Stein, ada namanya teori anomi. Yang kedua teori anomi. Nah ini berkaitan dengan yang saya sampaikan. Anomi itu dalam bahasa itu anonimitas. Artinya apa? Tidak teridentifikasi. Semakin tinggi anomi dalam sebuah lingkungan, dia akan semakin cenderung berani melakukan sebuah perbuatan jahat. Salam sahabat semuanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Reatus Unita Hidulung, pangkat Ajun Komisaris Polisi. Kebetulan kami Kapolsek Samarinda Kota Tidur dan Sambutan, polisi dari Kapolsek Sambutan. Kami ada lulusan Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang. Lalu kami mengikuti pendidikan PTKI Jakarta, sempat berdinas di Maluku Utara di Ternate. Lalu 2018 pindah ke Kalimantan Timur. Jadi kami sudah 3 provinsi, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Sudah besar utara. Baik, ini berkaitan dengan tadi penyampaian dari Pak Camat. Yang pertama berkaitan dengan program pembangunan. Ini adalah momen yang sangat luar biasa untuk bapak-bapak dan ibu-ibu supaya berbeda. Tapi yang saya harapkan satu, kalau boleh, jadikan itu sebuah pembangunan yang berarti. Di sini banyak yang sudah sepuh dan sudah senior, tapi kita jangan sampai terlambat dengan teknologi perkembangan zaman. Coba dibuka di YouTube. Kadang-kadang suatu pembangunan yang murah itu bisa berdampak besar kepada masyarakat. Contoh tadi seperti katanya Pak Camat membuat gapura, buatlah yang sedikit ikonik dengan biaya yang sama tapi bisa khas gitu. Dulu waktu saya Kasarabas dibuka, saya sempat merancang kampung biru di desa Bukit Biru. Kalau bapak mau ke Tenggarong, coba di belakang itu ada di belakang Polres ada desa tuh. Jadi saya cat semua itu kanan kiri biru. Saya carikan catnya, saya tawarkan kepada warga, siapa yang mau main catnya saya kasih gratis. Cat semua itu warna biru semua. Jadi mulai dari masuk itu biru sampai ke dalam. Kemarin saya mau rancang itu sebagai daerah objek wisata. Karena dia punya agrowisata di sana, ada perkebunan. Saya mau desain waktu itu ada rambu-rambu lalu lintas di tengah perkebunan. Cuma saya keburu pindah. Tapi itulah konsep pembangunan yang benar di zaman sekarang. Buatlah sesuatu yang ikonik, sesuatu yang berarti. Itu akan menjadi kenang-kenangan bapak ibu-ibu kepada generasi-generasi berikutnya nanti. Ya. Saat nanti contohnya orang mengenal, wah ini gapura ini dibangun tahun sekian. Siapa yang bangun tuh? Oh ini Pak RTA itu. Itu legenda itu. Dia bapak itu yang bangun luar biasa. Buatlah sejarah untuk nama bapak ibu semuanya. Jadi itu menjadi sebuah pembangunan yang berarti. Nah untuk mencapai itu nanti akan butuh konsep, akan butuh pemikiran-pemikiran yang luas. Bagaimana cara mencapai itu? Gampang, buka handphone itu. Handphone itu jangan cuma dipakai buat nonton untuk hitung-hitungan angka, ya kan? Dipakai untuk hitung-hitungan apa kan? Ya, pakailah untuk mencari wawasan. Ya, jangan dipakai untuk nonton penyanyi-penyanyi cantik atau mungkin ibu-ibunya untuk nonton drama-drama Korea. Jangan. Pakailah itu untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Sehingga konsep pembangunan yang bapak ibu-ibu rancang itu akan sangat luar biasa. Ya, itu yang pertama tadi masalah pembangunan. Yang kedua, Pak Jokowi sudah berkata kepada Bapak Kapolri bahwa kita polisi tidak akan jadi jangan takut menggunakan anggaran. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan, jangan ada kekhawatiran menggunakan anggaran. Gunakanlah. Anggaran itu adalah uang dari rakyat yang dipercaya pada kita untuk kita gunakan untuk kembali kepada rakyat.
Jangan pernah ragu untuk menggunakan uang itu, tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Karena sekarang ada sedikit apa namanya itu, karena ada KPK, ada penangkapan korupsi segala macam, ada seperti ketakutan di antara aparatur pemerintah untuk menggunakan anggaran negara. Itu lucu. Anggaran itu sudah direncanakan, tinggal digunakan. Yang penting kan diawasi dengan benar. Apa yang ditakutkan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu jangan khawatir itu. Ya. Di dalam namanya pertimbangan hukum ada namanya kelalaian, ada kesengajaan. Kalau itu kelalaian dan kelalaian itu adalah di luar di luar kemampuan oleh bapak ibu-ibu untuk mencegah, itu tidak masalah. Contoh bagaimana? Ini sedang program pembangunan terjadi banjir, bukan salah bapak ibu-ibu itu, tidak bisa dihukum itu. Ya. Itu di luar kemampuan kita untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, kembali kepada yang paling mendasar, peran seorang ketua RT atau RW. Saya berharap terkait dengan kedatangan orang asing ke dalam lingkungan Bapak Ibu semua tetap dicatat, diawasi dan dilakukan kepada Bapak Kamtibmas. Ya. 1 kali 24 jam ada orang di situ melaporkan lapor ke Bapak Kamtibmas, kita datangi. Ya. Kenapa begitu? Begini Pak, ini saya masuk dalam pemilihan Kamtibmas ya. Dalam sebuah teori kriminologi itu ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Ada namanya kriminologi sosial. Kejahatan itu disebabkan karena 2 hal. Ada namanya teori strength, ada namanya teori anomi. Teori strength bagaimana? Teori strength itu terjadi, teori strength itu menjelaskan bahwa apabila seseorang itu tidak menemukan jalan yang benar untuk mencapai tujuan, maka dia akan menyimpang. Contoh bagaimana? Orang mau hidup, dia tidak bisa bekerja. Dia berusaha mencari pekerjaan, tidak bisa. Orang mencari uang, dia malas, tapi dia tidak mencapai. Dia tidak menemukan jalan yang benar untuk mencapai tujuannya. Akhirnya dia menyimpang, dia mencuri, dia merampok dan sebagainya. Itu teori strength. Saat seseorang itu tertekan dengan kondisi dan tidak bisa mencari jalan keluar, dia pasti akan menyimpang. Yang kedua teori anomi. Nah ini kaitannya dengan yang saya sampaikan. Anomi itu dalam bahasa Inggris itu anonimitas. Artinya apa? Tidak teridentifikasi. Semakin tinggi anomi dalam sebuah lingkungan. Contoh begini. Di situ ada satu lingkungan yang warganya ada 500 orang. Ada 200 orang itu yang tidak dikenal. Jarang keluar, jarang dikenal, atau jarang bergaul atau bagaimana. Itu namanya dia anomi. Tidak ada yang mengenali dia. Ini bahaya. Semakin seseorang itu berada dalam kondisi anomi, tidak dikenal, dia akan semakin cenderung berani melakukan sebuah perbuatan jahat. Kalau rekan-rekan Bapak Ibu semuanya melihat contohnya seperti demo-demo di TV ya. Kalau zaman sekarang sih mungkin tidak bisa kita bandingkan. Kalau zaman dulu, kalau demo itu tidak memakai tutup muka, memang udah seperti ini. Mereka demo. Biasanya itu akan aman. Tetapi kalau ketika demo itu sudah pakai tutup muka, sudah pakai masker, sudah pakai topeng, itu mereka pasti akan gampang sekali ribut dan pasti akan bakar-bakaran, pasti akan menyerah. Kenapa? Dia berani, tidak ada yang mengenal dia. Dia merasa aman melakukan kejahatan apapun juga. Nah, pendataan yang Bapak Ibu lakukan itu, ketika ada orang yang baru datang di daerah Bapak Ibu itu sebenarnya kunci untuk menekan kejahatan di lingkungan itu. Saat Bapak Ibu datang ke sana dan tahu, oh kamu orang baru ya, nama siapa? Lihat KTP. Saat itu Bapak Ibu sudah berbakti kepada bangsa dan negara, kepada rakyat untuk menekan kejahatan. Catat nama saya. Tetapi saat Bapak Ibu melalaikan itu, maka jangan salahkan kalau di sana banyak kejahatan terjadi. Karena Bapak Ibu membiarkan orang yang tidak terdeteksi tinggal di lingkungan itu. Dalam pengungkapan kejahatan kita beberapa kali selama saya Kapolsek, para pelaku kejahatan ini rata-rata tinggal di lingkungan yang anonim, seperti pasar, area-area pemukiman yang sangat jarang terjadi pendeteksian untuk penduduk yang baru datang. Itulah tempat mereka nanti berkembang menjadi penjahat. Makanya untuk yang poin ketiga tadi,
Besar harapan saya, Bapak Ibu semuanya bisa membantu kami Polri, membantu kita TNI, membantu Pak Camat untuk mengamankan wilayah kita dengan cara apa? Ya, jangan jauh-jauh patroli bikin seskaman, bikin KPM, bikin LPM, jangan jauh-jauh gitu. Catat siapa yang datang hari itu, siapa yang orang baru datang ke sana, aja bagi Kamtipmas, aja bagi Desa. Tulis, lihat KTP-nya. Kapan dia datang, kapan dia pergi. Itu yang paling kunci, yang saya harapkan dari Bapak semua. Jadi tolong jangan dilalaikan, jangan malas untuk mendata warga yang baru datang. Ya. Mungkin dengan begitu, siapa yang tahu? Mungkin dengan begitu itu orang harusnya melakukan pembunuhan di wilayah mana? Tapi karena Bapak Ibu datang di situ, Bapak Ibu menyelamatkan satu nyawa. Ya. Manusia tidak bisa menghitung pahala itu, tapi yang datang pasti menghitung pahala itu. Kenapa? Jadi tolong peran aktifnya seorang ketua RT saya harapkan benar-benar bisa dilaksanakan. Ya, masalah pendataan warga. Poin yang keempat yang saya sampaikan, di Samarinda ini sangat banyak organisasi masyarakat untuk masalah menjaga Kamtipmas, tanggap bencana seperti teman-teman relawan, terus ada LPM, ada KPM, ada pusat Kamtipmas. Ya. Saya bersyukur karena begitu banyaknya unsur yang membantu saya di sini. Tapi kita tetap harus ingat, kembali ke basic lagi. Dulu kan ada sistem ya, keamanan lingkungan. Ya mungkin kalau Bapak mau tahu tentang sibuk, oke tidak masalah. Tapi paling tidak ada pertemuan warga dalam pertemuan warga, cuma ada tetap dibahas soal keamanan lingkungan. Keluhan sekecil apapun juga dari warga-warga Bapak sampaikan kepada Bapak Kamtipmas. Ya, sampaikan kepada beliau, Pak, warga saya kemarin mendengar ada informasi seperti ini. Jangan pernah berpikir mungkin nanti informasi ini tidak benar, tidak perlu. Yang penting kasih dulu informasinya. Bagian nanti menganalisa mengkaji itu tugas kita polisi. Ya. Untuk itu saya pasti butuh bantuan dari bapak-bapak ibu semuanya. Ya. Tolong teman-teman, rekan-rekan ketua RT di sini, ya, tolong dibangkitkan kembali semangat untuk mengamankan lingkungan kita. Ya. Saat ini sangat banyak ancaman untuk lingkungan kita. Saya berkata lingkungan, bukan nyawa. Lingkungan itu berarti apa? Lingkungan keluarga kita. Ancaman untuk kita, orang tua, ancaman apalagi untuk kita anak-anak kita nih. Baru-baru ini kemarin Bapak Ibu saya obrak-abrik masalah prostitusi online. Ya. Itu anak-anak perempuan open BO pakai aplikasi chat, pakai handphone ini dia bisa open BO. Sampai ada umur 13 tahun saya tangkap perempuan orang Samarinda, bayangin. Ya, sedihnya saya itu. Awalnya saya pikir itu pendatang semua, orang Banjar, karena dari Banjarmasin. Setelah saya tangkap dan saya telusuri, bahkan dia itu menjadi saksi dalam kasus pembunuhan yang di hotel itu. Ya. Dia baru kenal sama laki-laki yang menjadi mucikari itu 2 hari. Dia baru kenal 2 hari, pacaran lewat handphone. Dalam 2 hari dia datang ke hotel dan sudah tidur di kamar itu. Perempuan loh, orang Samarinda. Umur masih 13 tahun. Jadi bapak ibu semuanya, banyak ancaman untuk lingkungan kita. Apalagi ini sekarang ini jadi ancaman paling berbahaya untuk anak-anak kita terutama. Ya, jadi bapak ibu juga jangan gaptek, ya. Saya paham lah, bapak saya di kampung itu di pulau sana itu, kan saya dari Pulau Riau Pak, Sumatera Utara. Itu saya belikan HP yang mahal-mahal itu buang sama dia. Dia pakai HP yang biasa yang kotak itu, Nokia atau berapa itu. Aduh pusing nak pakai kayak gini, nggak ngerti bapak. Saya ngerti, tapi masalah sekarang bapak begini adalah ketua RT punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Belajarlah masalah teknologi. Ya. Kenapa aplikasi micet yang digunakan? Aplikasi micet itu tanpa punya nomor handphone kita bisa komunikasi dengan orang yang punya micet, secara micet. Dia punya namanya itu seperti radar. Dia seperti punya radar. Jadi kalau kita punya aplikasinya, kita buka, nanti kita nyalakan radarnya, itu muncul semua pengguna aplikasi micet di dalam radius radar itu. Tinggal tekan, kita bisa komunikasi. Jadi tidak perlu punya nomor handphone, tidak perlu kenal. Apa yang bisa begitu? Aplikasi WeChat, kita WhatsApp ya, WeChat, Tantan, Bito. Nah ini aplikasi rawan. Kenapa rawan?
Tanpa saling kenal pun orang bisa komunikasi. Istilah terjadi penipuan. Orang-orang tua pasang foto masih muda-muda, laki-laki muda, menipu anak perempuan gadis. Kalau mereka lihat itu ada perempuan diculik dibawa lari ke hotel, dibawa seperti itu modusnya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Kurang kontrol dari orang tua. Ya, oke lah kita sibuk. Dunia sekarang itu bergerak cepat. Menuntut kita kalau orang itu kerja keras. Tapi kan pada akhirnya kerja keras rumah kita juga, Pak. Jadi uangkan akulah. Paling tidak sekali-sekali datang buka handphonenya. Ada aplikasi apa aja di situ? Lihat dulu, ada aplikasi apa aja. Kalau ada aplikasi yang aneh namanya, coba cari di Google. Ini apa aplikasi ini? Ada aplikasi slot. Itu bukan game, itu judi, Pak. Ya, itu ada aplikasi handphone sekarang itu. Luarnya seperti game, tetapi di dalam itu judi pakai uang beneran. Itu dia tinggal stop tunai di bank, transfer masuk ke akunnya, dia main lagi. Nah tadi itu kepedulian masalah anak-anak, terutama masalah ancaman teknologi di anak-anak kita. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan tadi seperti kata Pak Ramil, kalau ketemu di jalan jangan lupa disapa-sapa, Pak. Ya, saya ini perantauan di sini. Namanya perantau itu kan tetap mencari keluarga sebanyak-banyaknya. Ya, jadi jangan ragu, jangan sungkan untuk menyapa saya ataupun berpendapat. Ya, sekedar berdiskusi juga tidak masalah.